Oke, selamat sore ya. Kali ini saya berada di kota Solo dan mampir sebentar di salah satu museum yang dulunya pernah menjadi pabrik gula. Dan ini adalah pabrik gula Colomadu yang sekarang dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di kota Solo. Nah, secara sekilas pabrik gula Colomadu ini itu berawal dari ide dari Mangkunegaran IV yang pada saat itu sempat berkunjung ke daerah Kudus dan melihat pabrik gula Jawa yang diproduksi di Kudus. Kemudian Mangkunegaran IV terinspirasi untuk membuat pabrik gula. Tetapi sebelumnya di daerah sini itu dulu disebut sebagai daerah Krambilan, kemudian berubah ke Malangjiwan. Itu terdapat banyak sekali pabrik gula Jawa. Jadi di salah satu laporan menyebutkan bahwa di daerah kawasan pabrik gula Colomadu dulunya itu pernah terdapat pabrik gula tradisional dengan penggilingan atau alat penggilingannya itu dari kayu dan biasanya dikenal sebagai pabrik gula Jawa. Kalau dari Cina itu ada alat giling tebu namanya Chinese Molen yang terbuat dari batu, tetapi kalau yang pabrik gula Jawa, gilingan tebunya itu berasal dari kayu. Setelah dari Kudus, kemudian Mangkunegaran IV melihat pabrik gula kecil Jawa yang menggunakan alat gilingan dari kayu di daerah Malangjiwan ini kualitasnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang di Kudus, sehingga Mangkunegaran IV itu terinspirasi untuk membuat pabrik gula yang lebih modern dengan kualitas yang jauh lebih baik. Kemudian Mangkunegaran IV itu mengutus salah satu orang Jerman namanya Erkampf untuk meneliti yang berkaitan dengan pembangunan pabrik gula di daerah Malangjiwan. Ini ada salah satu tetenger atau penanda di pabrik gula Colomadu. Itu terdapat tulisan pabrik gula Colomadu tahun 1861. 1861 ini banyak yang mengira bahwa ini adalah musim giling pertama kali. Tetapi dari beberapa data yang saya dapatkan, tepat hari Minggu tanggal 8 Desember 1861 itu dilakukan peletakan batu pertama untuk pabrik gula Colomadu ini. Kemudian musim giling itu dimulai di tahun akhir 1862 atau awal 1863, dan peresmian pabrik gula Colomadu ini itu diresmikan tahun 1862. Seperti yang saya sampaikan bahwa tahun 1861 ini merupakan peletakan batu pertama pembangunan pabrik gula Colomadu yang dimiliki oleh Mangkunegaran IV. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam di bagian museum atau bagian pabrik gula di Colomadu. Yang pertama ini adalah stasiun gilingan yang berfungsi untuk memeras tebu menjadi cairan untuk pembuatan gula. Dan di sini terdapat tulisan stasiun gilingan. Kita sekarang sudah masuk di stasiun gilingan. Di sini terdapat rel ya, rel untuk pengangkutan lori pabrik gula Tasikmadu yang dekat dengan stasiun gilingan ini. Dan lori-lori itu akan berjajar di sini untuk mengangkut tebu, dan tebunya akan diproses di stasiun gilingan di sini. Nah, kita coba stasiun gilingan ini ada keterangan mesin uap gilingan atau steam engine for mill. Itu kalau kita lihat pabrikannya dari Geberstock & Co. Hengelo, produksi tahun 1914. Dan ini stasiun gilingan, mesin-mesin untuk stasiun gilingan buatan Geberstock Hengelo tahun 1914. Untuk yang gilingan yang pertama ya, gilingan yang kedua ini buatan nggak ada nameplate-nya. Kemudian untuk yang ketiga ini juga nameplate-nya tampaknya sudah hilang. Kemudian gilingan yang keempat ini buatan nggak ada tulisannya ya. Dan ini kita berada di stasiun gilingan. Ini terdapat bekas rel yang menuju ke yang mengangkut tebu, lori yang mengangkut tebu untuk masuk ke stasiun gilingan. Dan
ada salah satu dokumen Belanda yang menyebutkan jubileum atau ulang tahun ke-75 Tasikmadu, Colomadu itu terdapat foto di sini ya, foto stasiun Gilingan. Nanti akan saya tampilkan fotonya di sini. Pada saat itu, pada saat ulang tahun ke-75 pabrik gula Colomadu. Nah, ini terdapat bekas ya stasiun Gilingannya. Ini stasiun Gilingannya. Kita masuk ke salah satu bagian dari ruang pamer yang menjelaskan sejarah-sejarah dan perkembangan pabrik gula. Dan ini tungku pemanas yang lokasinya tidak jauh dari stasiun Gilingan. Ini tungku pemanas. Ada beberapa penjelasan di Museum Colomadu. Kemudian ini asal mula atau jalur kedatangan tebu itu ke Jawa atau ke Hindia Belanda itu melalui mana, ini dijelaskan secara detail. Dan ini perkembangannya. Perkembangannya paling tua di sisi sana, paling tua ya. 1830 ini ada sistem tanam paksa, dan kemudian 1859 ini, kemudian 1861 PG Colomadu dibangun di Desa Malangjiwan, Karanganyar dengan 6,4 hektar. Pembangunan menghabiskan biaya sekitar 400.000 yang dipinjam dari pengusaha Semarang B. Biau Cuan. Nah, proses pembangunan dikawal oleh arsitek berkebangsaan Belanda R. Kampf. Nah, dari jubileum atau ulang tahun ke-75 pabrik gula Colomadu ini, sebenarnya modal awal untuk pembangunan pabrik gula Colomadu sebesar 400.000 gulden itu tidak hanya dipinjam dari pengusaha Semarang B. Biau Cuan, tetapi juga hasil keuntungan dari perkebunan kopi yang dimiliki oleh Mangkunegaran IV. Jadi penjelasan ini kurang lengkap ya. Harusnya selain pinjaman dari pengusaha Biau Cuan, juga ada sebagian keuntungan perusahaan kopi yang dimiliki Mangkunegaran IV itu digunakan untuk membangun pabrik gula Colomadu. Nah, kemudian pabrik gula Colomadu ini selesai dibangun dan beroperasi tahun 1863. Kemudian hasil tahun 1863 itu hasil giling tebu pertama menghasilkan 3.700 kuintal gula, dan pendapatan dari seluruh penjualan gula mampu menutup pengeluaran kerajaan. Kemudian ini 1881 kepemilikan Mangkunegara IV itu dialihkan ke Mangkunegara V. Kemudian tahun 1884 ini ada wabah penyakit sereh. Itu yang yang menjadi dasar untuk didirikan P3GI yang ada di Pasuruan salah satunya ya. Kemudian 1887 pengambil alihan urusan administrasi oleh kolonial di bawah Komisi Keuangan Belanda karena produksi yang semakin merosot. Nah, 1880-an itu terjadi krisis ekonomi juga yang berdampak terhadap industri gula, tetapi tidak separah pada saat krisis Malaysia. Nah, ini ada penjelasan mengenai sejarah singkat atau sejarah dari pabrik gula Colomadu mulai dari awal sampai dengan di tahun 1997 saat pabrik gula ini berhenti beroperasi. Jadi kalau bisa dilihat ini produksi pabrik gula Colomadu itu berdasarkan data-data yang dipamerkan ini mulai dari tahun 1900, kemudian 1905, 1910, dan ini mengalami kenaikan. Nah, puncaknya
produksi tertinggi itu di tahun 1930 sebesar 171.327 ton gula. Kemudian ini terjadi penurunan karena memang saat tahun 1930-an itu terjadi krisis Malaysia. Banyak pabrik gula ditutup. Tetapi Colomadu masih terus berproduksi sampai dengan sekitar tahun 1997-an. Ini tadi sebagai penjelasan bahwa pabrik gula Colomadu itu berhenti beroperasi karena berkurangnya suplai tebu, alih fungsi lahan dan krisis ekonomi di tahun 1998, dan dijadikan museum revitalisasi PG Colomadu oleh konsorsium BUMN yang menjadi prasarana publik. Oke, kita lanjut terus ke ini untuk melihat bekas salah satu roda gila, dan ini lebih kecil. Coba kita lihat keterangannya. Mesin uap kompresor nonaktif, mesin yang digunakan untuk mengembuskan udara ke reaktor. Oh, berarti ini untuk suplai udara ke reaktor. Hembusan udara ini mentransformasi belerang menjadi SO2 atau sulfur dioksida untuk proses pemurnian nira mentah, yaitu pada proses sulfitasi. Jadi di pabrik gula Tasikmadu ini untuk pemurnian nira menggunakan sulfitasi. Jadi ada beberapa metode, salah satunya adalah sulfitasi, kemudian ada juga karbonatasi. Nah, kemudian ini adalah gambaran layout dari pabrik gula Colomadu. Saya agak kebolak-balik antara Colomadu dan Tasikmadu ya. Nah, ini gambar cerobong asapnya, steknya. Tadi kita lihat sudah masuk lewat depan. Oh, penjelasannya ada di sana. Jadi ini tadi kompresor untuk menghembuskan udara dan SO2 di proses pemurnian gula atau nira mentah. Ini terdapat proses pembuatan gula di pabrik gula. Oh, pabrik gula secara umum ya. Peralatan-peralatan industri gula. Ini alat tadi dari sisi sisi belakang ya, untuk alat gilingan tebu. Oh iya, alat gilingan tebunya ini terdiri dari 3 baterai. Jadi kalau melihat ada berapa baterai untuk gilingan tebunya, ini terlihat ada yang di atas ini 1, kemudian ini 2, ini 3. Itu ada 3 baterai. Ini, jadi baterai itu ini. Yang ini 3 baterai itu hampir sebagian pabrik gula itu menggunakan gilingan 3 baterai, dan di sini juga ada gilingan tebu 3 baterai, tapi yang atas ini bentuknya zigzag ya, bentuknya zigzag ini. Kemudian kalau ini lurus, ini juga terdiri dari 3 baterai. Ada 1, 2, 3. Cuman ini kalau kita lihat nameplate-nya buatan pabrikan mana masih belum ketemu. Ini belum ketemu gilingan tebunya. Nah, kemudian untuk menggerakkan gilingan tebu itu pakai ini ya, kayak semacam roda gila. Oh, ternyata yang keempat ini buatan dari Geberstock Hengelo tahun 1918. Kemudian yang kedua itu gilingan yang keempat ya. Terus ini gilingan yang ketiga
Itu buatan Geberstock and Hengelo tahun 1920. Kemudian kita akan melihat gilingan tebu yang stasiun Gilingan ini keterangan stasiun Gilingan. Kemudian gilingan yang nomor 2 itu buatan dari kemungkinan sama Geberstock and Hengelo, tapi tidak ada keterangannya. Di stasiun Gilingan ini kita akan melihat stasiun penguapan ya. Stasiun penguapan itu alatnya berupa evaporator untuk menurunkan kandungan air di dalam gula. Nah, setelah kandungan air turun itu akan diproses selanjutnya ke alat berikutnya. Dan ini stasiun penguapan yang sekarang masih ada. Kemudian ini ada stasiun ketelan. Stasiun ketelan itu orang biasa nyebutnya sebagai boiler untuk menciptakan uap air ya, atau membentuk uap air. Itu lokasinya memang tidak terlalu jauh dari stasiun Gilingan yang ada di sana. Ini stasiun ketelan. Di sini dulu ada bekas ketel atau boiler untuk membentuk uap. Nah, ini ketel tekanan rendah. Biasanya ketel tekanan rendah itu adalah untuk proses pemanasan. Proses pemanasan itu di daerah ini ya, untuk evaporator. Salah satunya adalah untuk di evaporator. Dan ini dulu stasiun ketelan. Kemudian kita akan menuju ke tempat berikutnya. Kemudian kita akan melihat di alat-alat yang lainnya. Kemudian ini ada keterangan, ada Besali Cafe, stasiun listrik, pojok umum, toilet. Nah, ini Besali itu biasanya digunakan untuk bengkel ya, perbengkelan. Ini dulu bekas bengkel-bengkel. Stasiun listrik. Ini mesin uap generator sama steam engine. Berarti di sini dulu pernah ada pembangkit listrik tenaga uap. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, ada bekas pompa-pompa untuk pembangkit listrik tenaga uap. Karena keterangannya di sini menyebutkan mesin uap generator, steam engine atau steam engine generator. Mesin yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari uap boiler. Berarti dulu ada boiler tekanan tinggi yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik. Kemudian di sini ada keterangan peralatan stasiun masakan, pompa stasiun masakan atau crystallizer, salah satu alat di pabrik gula. Buatan Aitken & Co Glasgow. Juga sama mesin pompa air pendingin di crystallizer, salah satu alat di pabrik gula. Ini peralatannya, salah satu peralatan. Tampaknya ini crystallizer ya, untuk pembentukan kristal-kristal gula. Kemudian di sini ada palung pendingin. Ini ada palung pendingin. Dulu palung pendingin itu saya pernah ngerekam di pabrik gula di Mojopanggung ya. Nah, ini mesin palung pendingin. Jadi di sini mesin palung pendingin itu merupakan salah satu peralatan pabrik gula. Dan ini kemungkinan crystallizer ya. Dan
seperti tadi yang saya sampaikan, saya pernah ngerekam salah satu palung pendingin itu dalam video di pabrik gula Mojopanggung yang ada di, makasih, pabrik gula Mojopanggung itu di selatannya Kediri. Nah, kemudian ini ada cerobong asap. Ada cerobong asap. Kalau kita tadi masuk ke dalam, di sini ada kayak semacam ducting untuk pembuangan asap dari ketel atau boiler, kemudian dibuang ke atas dengan menggunakan cerobong asap yang cukup tinggi. Ini. Jadi ini tadi kita masuk ke Museum Colomadu yang ada di Kota Solo. Kemudian ada salah satu bangunan yang di belakang tadi, salah satunya adalah crystallizer yang ada palung pendingin. Itu terdapat tulisan Anno 1928. Ini artinya bangunan ini itu direvitalisasi atau dibangun tahun 1928. Dan memang sebelum krisis Malaysia terjadi optimisme dari industri gula, sehingga banyak pabrik gula yang merubah alatnya yang lebih modern sehingga kapasitasnya itu akan semakin tinggi, dan dengan harapan ketika terjadi produktivitas yang semakin tinggi itu akan memberikan keuntungan buat perusahaan. Tetapi pada saat tahun 1930-an awal itu terjadi krisis Malaysia yang menyebabkan banyak pabrik gula bangkrut. Salah satunya adalah saat tahun 1920-an itu terjadi revitalisasi beberapa peralatan di pabrik gula, di beberapa pabrik gula. Kemudian pabrik gula tidak mampu membayar sehingga terlilit utang, mau tidak mau harus menutup pabrik gulanya. Dan itu salah satu dampak dari krisis Malaysia yang ada di tahun 1930-an. Dan Colomadu ini salah satu pabrik gula yang memang bertahan dari adanya krisis Malaysia. Oke, ini kita akan berkeliling pabrik gula Tasikmadu ya dengan menyewa pabrik gula Colomadu. Agak ini antara Tasikmadu sama Colomadu agak sering-sering keliru. Ini mobil antik, sewa mobil antik ya untuk berkeliling di sekitar pabrik gula Colomadu. Dan vibes-nya cukup keren. Jadi merasakan suasana menjadi pegawai pabrik gula Tempo dulu dengan menaiki mobilnya ini apa? Hillman, Bang. Hillman ya, Hillman. 48. Tahun berapa ini? 48. Oh, tahun 48 ya. Ini mobil tahun 1948. Ini kita coba ke parkiran untuk ambil minum. Ini melanjutkan tadi Anno 1928 itu dibangun tahun 1928, dan tahun 1920-an seperti yang saya sampaikan tadi, banyak pabrik gula yang melakukan investasi untuk memodernisasi pabrik gula. Tetapi setelah tahun 1930 terjadi krisis Malaysia dan banyak pabrik gula yang tutup karena terlilit hutang. Salah satu hutang adalah digunakan untuk modernisasi peralatan-peralatan pabrik gula. Itu tertulis 1928, Anno 1928. Ini batas tembok dari pabrik gula Colomadu. Nah, ini bagian belakang dari pabrik gula Colomadu. Oh, apa namanya? Ininya agak antik ya, pinggir-pinggir ini. Dibuat kayak mirip-mirip keraton ya. Karena memang pabrik gula Colomadu ini dimiliki oleh Mangkunegaran ya. Didirikan oleh Mangkunegaran 4.
rumah dinas yang jadi restoran itu di mana ya Pak ya? Yang rumah dinas administrator ya itu, yang paling gede. Oh depan itu ya? Iya, Prengsem. Oh di sini ya? Oke, nanti kita ini buka ya? Nanti kita akan berkunjung ke bekas rumah dinas administrator yang lokasinya berada di sebelah barat dari pabrik gula Colomadu. Nah, ini terdapat tulisan Colomadu 18 tahun 1861. 1861 itu peletakan batu pertama pabrik gula Colomadu. Dan kemudian selesai dibangun tahun 1862 dan langsung mulai beroperasi atau melakukan giling awal.